setelah 7 tahun itu memang kita ajak sholat berjamaah. Ini anaknya rajin banget ya, tinggal diinstruksi aja. Malu dong, masa aku laki-laki ke pasar. Kenapa sih saya harus begini? Kita nggak mesti sama dengan yang lain kalau dalam hal kebaikan. Tidak ada ini pekerjaan bunda, pekerjaan ayah, pekerjaan terpisah, itu tidak. Kita perlu menggali potensi atau bakat dia. Mau tidak mau memang kita harus mendampingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda semua, selamat datang di podcast inspiratif STIT Bina Insan Banjarnegara. Hari ini kita akan berbincang santai dengan salah satu wali murid luar biasa, yaitu ayah dan bunda dari Mas Faris. Assalamualaikum teman-teman, saya Faris dari kelas 5 Ki Hajar Dewantara. Kali ini saya akan menceritakan kegiatan sehari-hari saya dari bangun pagi sampai tidur lagi. Saya terbiasa bangun sebelum subuh. Setelah itu, saya, ayah, dan adik saya bersiap melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Setelah sholat subuh, saya murojaah surat yang sudah saya hafal. Setelah murojaah, kadang-kadang saya juga membantu orang tua berbelanja ke pasar dan menyiapkan sarapan. Kemudian saya mandi, sarapan, dan bersiap berangkat ke sekolah. Kadang-kadang saya jalan kaki atau bersepeda. Berikutnya, saya mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sholat duha, sholat duhur, dan sholat asar pun saya kerjakan di sekolah. Setelah pulang sekolah, saya mandi dan main sebentar bersama teman-teman. Selanjutnya, saya bersiap melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid. Setelah sholat maghrib, saya mengaji dan menghafal surat yang baru. Tidak lupa saya belajar dan mempersiapkan keperluan sekolah esok hari. Jam 8 saya sudah siap untuk tidur. Nah, itu teman-teman kebiasaan sehari-hari saya dari bangun pagi sampai tidur lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, tadi kita sudah saksikan bersama cerita keseharian Mas Faris dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang alhamdulillah sudah sesuai dengan program pemerintah, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia yang baru. Ini langsung saja ayah bunda, tadi setelah kita menyaksikan cerita Mas Faris, adakah hal spesial lainnya yang mungkin menjadi kebiasaan Mas Faris yang belum diceritakan, mungkin terkait kebiasaan atau keseharian Mas Faris di masyarakat? Ya, dia kebetulan karena di sini kita ada dekat dengan musola, biasanya rajin azan. Terus kadang kalau ada kegiatan kajian rutin, itu biasanya inisiatif membantu menyiapkan perlengkapan, seperti itu. Termasuk kalau kegiatan perumahan seperti 17 Agustus dan sebagainya, itu biasanya dia aktif ikut menyiapkan. Inisiatif sendiri gitu, jadi nggak mesti harus disuruh bantu-bantu. Bisa inisiatif sendiri. Betul. Terus sejak kapan sih Mas Faris itu tergerak di masyarakat seperti itu? Kalau mungkin dari sisi umur ya, kita memang membiasakan setelah 7 tahun itu memang kita ajak sholat berjamaah. Ketika ada kegiatan juga kita ajak gitu kan. Ya mungkin sekitar kelas 3 mungkin ya sudah, karena kan sudah ngerti interaksi dengan masyarakat, mungkin jadi mulai kelas 3-an mulai aktif seperti itu. Kalau masalah sholat 5 waktu sih sebenarnya dari kecil kita udah biasakan ya, cuma memang kalau masih kecil kan belum tertib gitu ya, belum paham. Jadi memang membiasakan ketertiban itu dari 7 tahun tuh udah harus bisa tertib seperti itu. Berarti terkait kebiasaan lainnya seperti bangun pagi, sholat subuh berjamaah itu mulainya sama seperti Mas Faris aktif di masyarakat atau? Ya, sekitar umur 7 tahunan lah. Berarti sama gitu, sekitar umur 7 tahun memang sudah bangun subuh, sudah aktif ke musola, itu bermasyarakat juga sudah aktif. Masya Allah terkait kebiasaan Mas Faris di rumah ini memang sudah, kami sebagai ustadz-ustadznya juga sudah sering beberapa kali menyaksikan kebiasaan Mas Faris di sekolah juga, seperti inisiatif untuk membersihkan kamar mandi di masjid, juga mengambil sampah di sekitar sekolah tanpa ustadz-ustadznya suruh. Jadi memang sudah sebelum ada program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, memang Mas Faris ini sudah menerapkan terlebih dahulu. Jadi dari videonya Mas Faris itu ada hal yang menarik perhatian saya. Katanya Mas Faris itu suka ke pasar. Itu diceritakan bagaimana?
Jadi kalau ke pasar itu memang awalnya waktu kita tinggal di Bekasi, itu kan memang cuma sekeluarga ya di sana, nggak ada saudara gitu kan. Jadi dan saya sendiri nggak bisa naik motor sendiri gitu. Jadi kemana-mana pasti diantar ayahnya gitu kan, termasuk ke pasar gitu. Jadi kalau dulu di Bekasi ke pasar semua ikut ke pasar gitu kan. Iya ikut semua. Sampai pindah ke sini pun seperti itu. Saya lahiran dia yang ke pasar. Akhirnya mungkin anak-anak lihat kan. Teladan sih ya gitu kan, iya dari ayah gitu kan. Jadi mereka pun nggak malu. Jadi awalnya ke pasar bareng-bareng, tahu kan tempatnya, beli sayur di sini, beli ikan di sini, beli tepung di sini gitu. Lama-lama, Bun kayaknya aku aja deh yang ke pasar gitu kan. Iya betul, itu sudah lama seperti itu. Kecuali kalau belanja banyak, misal kita ada acara kan belanja banyak, otomatis yang harus berangkat. Tapi tetap dia ikut kadang bantuin bawain gitu loh. Dan sekarang ya udah rutin aja tiap pagi, Bunda ada yang perlu dibeli nggak gitu. Sampai kadang ibu-ibu sayur itu, Bun ini anaknya rajin banget ya. Pada nanya, itu anak-anak yang suka belanja anaknya Bunda? Iya Bu, Masya Allah anak laki-laki loh, katanya gitu kan. Iya laki-laki ya, betul. Gitu. Karena kita menerapkan juga termasuk pekerjaan rumah gitu kan. Tidak ada ini pekerjaan Bunda, pekerjaan ayah, pekerjaan terpisah itu tidak. Jadi ya ayo kita bareng-bareng gitu kan, seperti itu. Termasuk masak gitu kan. Kadang kalau saya kan lagi seneng bikin kue gitu ya, dia suka ikutan, malah dia yang semangat gitu, bikin roti, bikin kue. Bunda aku bantuin. Kamu bisa nggak kalau suruh sendiri nih bikin bolu? Nggak apa-apa Bu, coba tinggal diinstruksi aja gitu. Dia udah bisa, alhamdulillah. Jadi udah paham gitu loh. Yang penting kan kalau saya kan mikirnya yang penting ketika nanti kita nggak ada, maksudnya kita nggak ada kemana gitu, dia udah bisa mandiri. Tapi alhamdulillah sejauh ini bisa gitu ya, masak, cuci piring, belanja. Jadi anak laki-laki pun udah kayak anak perempuan. Jadi tidak merasa itu. Iya, nggak ada merasa, nggak ada. Iya, jadi kayak nggak ada perasaan, malu dong, masa aku laki-laki ke pasar gitu. Alhamdulillah sih nggak ada perasaan itu, malah dia sendiri yang minta gitu, seperti itu. Ayah Bunda, selama menerapkan kebiasaan ini kepada Mas Faris, pastinya kan ada kendala. Kira-kira apa saja kendalanya dan bagaimana solusinya? Ya mungkin kalau terkait membiasakan ini kadang kita lebih berbenturan dengan dari luar ya, kebiasaan teman-teman yang main dan sebagainya. Kadang ada ketidaksesuaian sehingga ada pertanyaan kenapa sih saya harus begini sementara yang lain tidak itu, khususnya kayak gadget itu kan karena teman-temannya bebas, kalau kenapa kita tidak. Nah ya kita pelan-pelan kasih pemahaman yang sekiranya masuk akal di anak-anak, ya kelama-lamaan mereka juga memahami itu. Seperti itu. Sih sejauh ini dia sih nggak merasa begitu ya, tapi kadang saya sendiri yang kamu jangan ngerasa beda sama yang lain, kok saya nggak boleh, kok teman-teman boleh gitu. Jadi kita kasih pengertian terus sih akhirnya ya mereka ngerti gitu. Kalau kita nggak mesti sama dengan yang lain kalau dalam hal kebaikan kayak gitu sih. Jadi sudah paham. Iya sudah paham sih dari itu. Iya betul. Dan ya tadi kan memang sudah sedikit disinggung terkait penggunaan gadget. Jadi selama ini memang sudah ada pembatasan sendiri terkait gadget atau ya sudah kita menjadwalkan mereka di akhir pekan, di pagi, siang, sore, rata-rata 15 sampai 30 menit seperti itu. Maksimal. Kadang ada dispensasi ketika misalkan libur panjang mungkin bisa lebih lama itu. Dan TV pun kebetulan kita tidak menyalakan TV di rumah. Ada jadi TV tapi nggak ada channel. Nonton TV paling kalau ke Mbah gitu. Ya di tempat Mbah boleh nonton TV seperti itu. Dan HP pun sebenarnya itu HP bekas kita ya, dan nggak ada ininya, nggak ada datanya. Jadi ketika mereka nonton Sabtu Minggu 3 kali maksimal 15 sampai 30 menit itu pakai wifi kita gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Dan kalau sudah dibilang sudah cukup, ya udah gitu, mereka nurut, nggak yang sampai misu-misu nggak boleh apa gitu. Enggak, alhamdulillah sudah mengerti. Dan itu udah lama ya kita terapkan itu ya. Dan ya karena sudah terbiasa kan, jadi mereka pun sudah paham. Enggak yang sampai tantrum, nggak mau gitu, tidak sih. Alhamdulillah. Masya Allah, ini cukup menarik dan sangat menarik menurut saya. Jadi memang dalam pola asuh anak itu perlu adanya yang pertama keteladanan dari orang tua tentunya, dan konsistensi kita sebagai orang tua dalam memberikan ajaran-ajaran yang baik kepada anaknya. Terus terakhir nih Ayah Bunda, bagaimana tips dan pesannya kepada kami sebagai orang tua dalam pola asuh kepada anak dan menerapkan 7 kebersihan anak Indonesia hebat? Ya,
Kalau tips yang pertama, yang terpenting mungkin kita perlu menggali potensi atau bakat dia. Baik yang kita dengan cara pengamatan kita, atau bahkan sekarang kan banyak metode ya, yang bisa kita lakukan untuk mengetahui bakat anak di bidang apa seperti itu. Itu akan memudahkan kita mengarahkan, termasuk memberikan perintah dan sebagainya, itu ternyata berbeda antara jenis anak yang satu dengan yang lainnya, itu seperti itu. Kemudian kedua, ya mau tidak mau memang kita harus mendampingi ketika itu belum menjadi sebuah kebiasaan, memang harus benar-benar kita dampingi. Insya Allah ketika itu sudah menjadi kebiasaan, tanpa kita suruh pun mereka sudah jalan sendiri. Jadi terus dilakukan gitu, ketika bangun ya salah satunya kalau sampah aja kan kita terus gitu kan, buang sampah pada tempatnya terus gitu ya, jadi lama-lama kan jadi kebiasaan. Termasuk juga kayak 4 kata-kata aja gitu kan, kayak tolong, maaf, terima kasih, itu kan kalau misal kita dari kecil tidak membiasakan itu susah gitu kan ketika besar. Tapi ketika kita dari kecil membiasakan hal-hal kecil itu, insya Allah sampai ketika besar itu mereka akan mudah untuk mengucapkan itu. Jadi pembiasaan, konsistensi itu penting sih untuk kepada anak-anak. Masya Allah, insya Allah ini sangat menginspirasi bagi kita sebagai orang tua. Amin. Jazakumullah khair ayah bunda atas waktunya. Semoga bisa menjadi motivasi kepada kita dan ayah bunda semua yang ada di rumah. Amin. Jazakumullah khair ayah bunda yang telah menyaksikan podcast ini. Mari kita bersama-sama membiasakan anak untuk menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat supaya menjadikan anak menjadi lebih mandiri dan berkarakter serta berakhlak mulia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.